Ada momen sunyi yang tak banyak disadari saat kesadaran menyala sebelum tubuh benar-benar terjaga. Detik-detik ini begitu rapuh dan magis, seakan berada di ambang dua dunia. Satu kaki masih menjejak alam mimpi, kaki lainnya mulai melangkah ke realitas fisik. Inilah kondisi liminal, celah halus antara tidur dan bangun, tempat di mana batas antara kenyataan dan ilusi mulai mengabur. Otak sudah aktif, gelombang kesadarannya mulai bergelora, namun tubuh belum merespons. Dalam transisi ini, muncullah fenomena-fenomena yang sulit dijelaskan secara logika. Suara-suara yang bukan berasal dari luar, rasa tertarik keluar tubuh, dan kadang kilasan visual yang tak pernah kita lihat sebelumnya. Sebagian orang menyebutnya halusinasi, yang lain menyebutnya penglihatan sejati. Ilmu pengetahuan berusaha mengurai momen ini sebagai mekanisme perlindungan tubuh. Otak yang belum sepenuhnya mengendalikan motorik menciptakan ilusi untuk menjembatani kesenjangan sensorik. Namun di sisi lain, spiritualitas kuno melihatnya sebagai gerbang, celah tipis di mana jiwa bisa mengintip ke dimensi lain. Sebuah pintu antara dunia kasar dan dunia halus, di mana arus energi dan informasi mengalir tanpa filter logika. Mengapa momen ini terasa begitu kuat dan nyata? Karena kita sedang berada dalam keadaan tanpa topeng. Ego belum sepenuhnya aktif, pikiran belum terisi oleh rutinitas, dan dalam keheningan itulah muncul ruang untuk sesuatu yang lebih besar masuk. Sebuah ruang di mana pesan-pesan dari dimensi lain, intuisi murni, atau bahkan percikan dari jiwa sejati kita sendiri bisa menyapa. Barangkali, saat kesadaran bangkit sebelum tubuh, kita tidak hanya akan terjaga, kita sedang benar-benar dihidupkan kembali. Di antara dua dunia, kita menemukan petunjuk bahwa realitas tidak sesempit yang kita kira. Mungkin, justru dalam ruang transisi inilah, kebenaran paling murni sedang membisikkan namanya. Pernahkah kamu terbangun dan merasa ada yang tidak selaras? Langit terlalu sunyi, benda di kamar tampak sedikit bergeser, atau udara mengandung rasa asing yang tak bisa dijelaskan. Transisi dari tidur menuju sadar bukan selalu mulus, kadang ia penuh retakan halus yang mengganggu persepsi. Di titik inilah kita mengalami sesuatu yang menyerupai glitch dalam realitas. Momen ini bukan hanya kebingungan, ia adalah gangguan lembut pada sistem kesadaran, semacam kegagapan dalam booting realitas kita. Beberapa orang mengalami false awakening, merasakan diri terbangun, hanya untuk menyadari bahwa mereka masih berada dalam mimpi. Yang lain merasakan waktu melambat, atau tempat-tempat yang berubah bentuk seiring kesadaran meningkat, seolah semesta belum sempat menyusun ulang panggungnya sebelum tirai dibuka. Pertanyaannya, apakah ini cacat pada sistem persepsi, atau justru celah menuju sesuatu yang lebih dalam? Bagi sebagian, ini adalah error yang harus diperbaiki. Namun bagi yang peka, glitch-glitch ini adalah jendela, seperti retakan pada kaca yang justru mengungkap lapisan lain di baliknya. Kita mulai meragukan apa yang sebelumnya kita anggap pasti. Apakah waktu benar-benar linear? Apakah ruang setegas yang kita rasakan? Apakah bangun berarti kita sepenuhnya kembali? Realitas, seperti mimpi, bisa berubah hanya dengan sedikit goresan pada kesadaran. Dan saat goresan itu terjadi, saat dunia tampak salah, barangkali itulah momen paling jujur, karena ia mengajak kita mempertanyakan segalanya. Mungkin glitch itu bukan gangguan, tapi panggilan. Panggilan untuk melihat bahwa dunia ini tidak sekokoh yang kita kira. Bahwa di balik simulasi realitas, ada dimensi-dimensi lain yang hanya bisa diakses ketika kesadaran kita sedikit terguncang. Bayangkan terjaga, namun tak mampu bergerak. Mata terbuka, suara dunia mulai terdengar, namun tubuh tetap membisu, seolah tak lagi milikmu. Inilah kelumpuhan tidur, fenomena yang bagi banyak orang terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Tapi di balik rasa takut yang membungkusnya, tersembunyi sebuah pintu rahasia menuju realitas lain. Dalam kondisi ini, kesadaran telah bangkit, namun tubuh masih terjebak dalam fase tidur. Jendela antara dua alam terbuka lebar, dan melalui celah inilah muncul pengalaman yang melampaui logika. Sosok bayangan berdiri di sudut ruangan,
Tekanan di dada seperti ditindih sesuatu yang tak terlihat, bahkan suara-suara yang seolah datang dari dimensi asing. Apakah semua ini sekadar imajinasi atau justru penglihatan sejati? Ilmu menyebutnya ilusi hipnopompik, sisa aktivitas otak yang mengacaukan sinyal sensorik. Tapi kisah yang diwariskan dari berbagai budaya kuno berbicara lain. Mereka menyebut sosok-sosok ini pengunjung malam, entitas dari dimensi tak kasat mata yang hanya bisa dilihat ketika tirai antara dunia menipis. Di banyak tempat, mereka digambarkan bukan sebagai hantu, tapi sebagai penjaga gerbang, utusan, atau bahkan pengawas kesadaran manusia. Ketakutan yang muncul saat kelumpuhan tidur bukan hanya karena tak bisa bergerak, tapi karena jiwa kita sedang terlihat oleh sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Dalam keadaan tak berdaya, kita dihadapkan pada kerapuhan sekaligus potensi tertinggi dari kesadaran. Mungkin kelumpuhan tidur bukan sekadar gangguan, tapi undangan. Undangan untuk menyaksikan lapisan tersembunyi dari realitas, tempat di mana batas antara dunia dalam dan luar mulai larut. Dan dalam diam yang mencekam itu, mungkin kita sedang mengintip jendela yang selama ini hanya bisa dibuka saat kita benar-benar terjaga, bukan secara fisik, tapi secara batin. Pernahkah kamu terbangun dari mimpi yang terasa seperti perjalanan panjang, padahal baru 5 menit berlalu? Dalam dunia mimpi, waktu tak berjalan lurus seperti di alam sadar. Ia melengkung, melambat, melompat, bahkan berhenti. Di sana, kita bisa hidup seabad hanya dalam sekejap, dan pengalaman itu tetap membekas seolah benar-benar terjadi. Distorsi waktu dalam mimpi bukan sekadar keanehan neurologis. Ia adalah petunjuk bahwa waktu, sebagaimana kita memahaminya, mungkin hanya konstruksi kesadaran. Di dunia mimpi, kita menyaksikan bahwa satu momen bisa mengandung 1000 makna, dan 1 detik bisa memuat seluruh kehidupan. Mimpi memberi ruang bagi jiwa untuk merasakan kelimpahan waktu yang tak tersedia dalam rutinitas dunia nyata. Ada mimpi yang begitu nyata hingga kita mempertanyakan, mana yang lebih sungguh-sungguh, mimpi atau dunia tempat kita terbangun. Dalam mimpi, kita menangis, jatuh cinta, terluka, tercerahkan. Perasaan itu tak pernah palsu. Maka, mungkinkah mimpi adalah fragmen dari realitas yang berbeda, atau bahkan realitas paralel yang hanya dapat kita jangkau saat kesadaran terbebas dari tubuh? Jika waktu bisa dilipat dan diurai dalam mimpi, berarti ia bukan penguasa, melainkan pelayan kesadaran. Ia tunduk, bukan memerintah. Dan barangkali, di balik mimpi-mimpi panjang dalam waktu singkat itu, kita sedang menjelajahi kehidupan lain, dimensi yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang tidak dibatasi jam dan kalender. Ketika kita berkata, "Aku hanya bermimpi," sesungguhnya kita sedang meremehkan salah satu bentuk perjalanan paling dalam. Di dunia mimpi, waktu bukan garis, melainkan lautan. Dan setiap malam, tanpa sadar, kita menyelam ke dalamnya, membawa kembali hanya serpihan, padahal yang kita alami mungkin adalah seluruh dunia yang pernah kita miliki. Ada celah halus sebelum fajar, ketika dunia masih terbungkus keheningan dan pikiran belum sepenuhnya tersadar. Di saat itulah, banyak mimpi menyentuh kedalaman batin dengan cara yang tak biasa. Seolah semesta memilih waktu ini, antara tidur dan bangun, untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekadar bunga tidur. Momen ini bukan sembarang momen. Ia adalah ladang subur untuk wahyu. Kita tidak sedang sepenuhnya tertidur, namun juga belum benar-benar bangun. Disinilah inspirasi turun seperti hujan halus yang menembus kabut pikiran. Nikola Tesla mengaku menerima visinya tentang medan energi dalam kondisi ini. Struktur molekul benzena, sebuah penemuan kimia penting, datang kepada Kekulé dalam mimpi. Bahkan karya seni, lagu, dan puisi abadi lahir dari ruang sunyi ini, bukan dari pikiran yang sadar, tapi dari kedalaman yang tak bernama. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai kesadaran itu? Apakah ini hanya kerja bawah sadar yang merangkai memori secara acak? Atau justru inilah saat ketika kesadaran terbuka terhadap pesan dari luar dirinya, dari dimensi yang lebih tinggi, dari jiwa yang lebih tua, atau dari kecerdasan universal yang senantiasa membisikkan arah?
Mimpi menjelang bangun sering terasa lebih terang, lebih tajam, lebih mengandung makna. Bukan sekadar visual, tapi simbol. Bukan sekadar cerita, tapi pesan. Ia tak hadir untuk menghibur, tapi untuk menggugah. Barangkali itulah cara semesta berbicara kepada kita, bukan melalui logika, tapi melalui bahasa rasa dan imaji. Momen menjelang terbangun adalah jendela, bukan hanya ke dalam diri, tapi ke alam yang lebih luas dari yang kita kenal. Jika kita cukup diam, cukup peka, dan cukup terbuka, maka mungkin, di antara desah napas terakhir sebelum sadar penuh, kita akan menemukan pesan yang selama ini telah menunggu untuk diterima. Apa sebenarnya yang terjadi sesaat sebelum kita terbangun? Ilmu menunjukkan bahwa otak mulai aktif bahkan sebelum mata terbuka. Gelombang otak melonjak, tubuh bersiap menyambut kesadaran, namun ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan grafik atau data saraf. Aktivitas otak ini, anehnya, sangat mirip dengan apa yang terjadi saat seseorang mendekati kematian. Barangkali, bangun tidur bukan sekadar kembali dari istirahat, tapi sebuah kebangkitan dari kematian kecil, transisi dari ketiadaan menuju keberadaan. Dalam banyak ajaran spiritual, tidur sering dianggap sebagai kematian miniatur. Jiwa keluar, mengembara, lalu kembali ke tubuhnya saat fajar menyentuh jendela. Maka, tidakkah wajar jika proses bangun membawa getaran yang nyaris spiritual? Ada momen saat kita belum sepenuhnya di sini, namun juga tak lagi di sana. Seperti berdiri di antara dua dunia, kita tak tahu mana yang nyata, mana yang mimpi. Nafas pertama setelah bangun bukan hanya tanda kehidupan, tapi mungkin juga penyambut jiwa yang baru saja kembali dari perjalanan panjang melintasi lapisan-lapisan kesadaran. Apa yang kita sebut bangun bisa jadi bukan akhir dari tidur, tapi permulaan dari dimensi lain. Realitas yang lebih padat, lebih lambat, namun tak kalah ilusi. Tidur bukan ketiadaan, dan bangun bukan satu-satunya bentuk sadar. Mungkin kita tak pernah benar-benar mati, hanya berpindah dari satu lapisan ke lapisan lain, dari satu mimpi ke mimpi yang lebih kompleks bernama hidup. Jika demikian, setiap pagi adalah kelahiran kembali. Dan di balik kelopak mata yang terbuka itu, tersembunyi satu pertanyaan yang menggema. Apakah aku benar-benar kembali, atau hanya masuk ke mimpi yang baru? Pernahkah kamu bermimpi, lalu tiba-tiba sadar bahwa kamu sedang bermimpi, dan dalam sekejap segalanya berubah? Jalan cerita bergeser, tokoh-tokohnya bertingkah tak terduga, dan kamu mulai merasa diawasi. Bukan oleh tokoh dalam mimpi, tapi oleh sesuatu yang tak terlihat, seolah ada sutradara di balik layar realitas mimpimu. Lucid dream memberi kita sekelumit kuasa. Kita bisa terbang, mengubah adegan, atau berbicara dengan tokoh yang muncul. Tapi, sesekali, ada momen ganjil ketika kendali itu lenyap. Kita menjadi sadar, namun tak lagi punya kuasa. Adegan terus bergerak dengan irama yang bukan kita ciptakan. Seolah-olah ada kekuatan lain yang mengatur panggung, dan kita hanya pemeran dalam naskah yang tak kita tulis. Dalam mimpi, perasaan diawasi bisa muncul begitu nyata, bukan seperti ada kamera tersembunyi, tapi seperti kesadaran lain sedang memperhatikan kita dari balik kabut. Apakah ini sekadar produk imajinasi, atau mungkinkah mimpi adalah sarana komunikasi, jembatan antar dimensi, di mana makhluk atau entitas lain mencoba menyampaikan sesuatu? Tradisi esoterik menyebut mimpi sebagai ruang antar dunia, tempat pertemuan antara jiwa manusia dan entitas dari dimensi lain. Dalam keadaan terbuka dan tak dilindungi ego, mungkin kesadaran kita memang lebih mudah disentuh, diajak berbicara, bahkan dipandu. Mimpi bukan hanya potongan pikiran bawah sadar, tapi panggung tempat realitas lain menampakkan wajahnya. Ketika jalan cerita berubah drastis, atau ketika kita merasa dilihat dalam mimpi, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ada yang sedang menunjukkan arah, atau menguji, atau sekadar membisikkan, kau tak sendiri di dunia ini, bahkan di dunia yang kamu kira hanya khayalan.
Ada pagi-pagi tertentu ketika kita terbangun, tapi merasa belum benar-benar kembali. Tubuh duduk, mata terbuka, namun kesadaran terasa melayang, seperti ada bagian dari diri yang tertinggal di tempat lain. Kita menatap dunia, tapi dunia terasa seperti tirai tipis yang belum sepenuhnya terbuka. Sensasi ini bukan sekadar kantuk, ia lebih dalam, seolah jiwa kita masih dalam perjalanan, tertinggal beberapa langkah di belakang tubuh. Dalam banyak tradisi spiritual, tidur dianggap sebagai waktu ketika jiwa meninggalkan tubuh untuk menjelajah. Maka bangun tidur pun bukan sekadar membuka mata, melainkan proses penyatuan kembali antara tubuh dan roh. Saat proses itu belum rampung, kita merasa hampa, kosong, atau bahkan sedikit asing terhadap dunia yang dulu kita kenal. Momen ini bisa menjadi celah, ruang antara dimensi, di mana kesadaran kita masih membawa jejak dunia mimpi. Pikiran masih peka, hati masih terbuka, dan batas antara nyata dan tak nyata belum sepenuhnya mengeras. Dalam celah ini, kita bisa merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar, lebih halus, lebih dalam dari rutinitas harian. Barangkali, justru dalam ketidaksinkronan ini, kita diberi akses langka ke dimensi yang jarang bisa disentuh. Seperti jendela yang terbuka sesaat, memberi kita kesempatan untuk mengintip dunia di balik dunia. Dan mungkin, jika kita cukup tenang untuk tidak langsung terjun ke kesibukan, kita bisa menangkap pesan-pesan yang dibawa jiwa dari perjalanannya. Ketika tubuh terbangun tapi jiwa belum menyatu sepenuhnya, jangan buru-buru menutup pintu kesadaran itu. Sebab mungkin, dalam kesenjangan itulah kita bisa menemukan sesuatu yang tak bisa diajarkan buku atau dijelaskan logika, sebuah kebenaran lembut yang hanya bisa dirasakan saat kita belum sepenuhnya kembali. Pernahkah kamu terbangun dan merasa ada yang sedikit bergeser? Mungkin letak benda di kamar berubah, suasana terasa asing, atau emosi yang menyelimuti pagi terasa tak selaras dengan hari sebelumnya. Seolah dunia yang kamu masuki saat membuka mata, bukan dunia yang sama ketika kamu menutupnya. Ini bukan sekadar ilusi ingatan. Ada teori yang mengatakan bahwa kita bisa tergelincir ke versi paralel dari realitas setiap kali kita melewati ambang tidur dan bangun. Dalam teori multiverse, setiap pilihan, pikiran, atau kemungkinan menciptakan cabang baru dari eksistensi. Maka tak heran jika setiap pagi mungkin adalah transisi ke versi lain dari dirimu dan dari dunia. Fenomena seperti Mandela Effect menjadi pengingat akan kemungkinan ini. Ketika jutaan orang mengingat sesuatu secara kolektif dengan cara yang berbeda dari kenyataan saat ini, kita bertanya-tanya, apakah kenyataan berubah? Atau kita yang berpindah? Mimpi adalah pelarut batas. Dalam tidur, kita tak lagi terikat pada waktu linear atau hukum logika. Maka saat kesadaran kembali dari alam tanpa batas itu, ada kemungkinan ia mendarat tidak di tempat semula, melainkan di realitas yang nyaris sama, tapi tidak identik. Mungkin ini sebabnya kita terkadang merasa dunia sedikit lebih dingin atau lebih cerah. Orang-orang tampak sedikit berbeda meski kita tak tahu persis apa yang berubah. Ada semacam gema halus yang mengisyaratkan bahwa garis waktu telah bergeser. Jadi, ketika kamu merasa dunia tidak sepenuhnya sama saat bangun tidur, jangan buru-buru menepisnya. Bisa jadi, itu bukan sekadar perasaan. Mungkin, setiap pagi adalah portal sunyi yang membawa kita masuk ke versi lain dari kehidupan, sebuah skenario baru dari semesta tak terbatas tempat kita terus memilih dan terus terbangun. Ada keajaiban tersembunyi di 5 menit terakhir sebelum kita terbangun, momen ketika dunia mimpi dan dunia nyata bersinggungan begitu dekat, hingga batasnya nyaris lenyap. Di saat itu, mimpi terasa begitu nyata, begitu padat akan emosi dan makna, bahkan lebih kuat daripada kehidupan itu sendiri. Banyak yang menganggapnya hanya sisa dari alam bawah sadar, namun kisah-kisah besar justru lahir dari celah waktu ini. Nikola Tesla mengaku mendapat visinya dalam keadaan trans seperti mimpi. Struktur cincin benzena ditemukan lewat visualisasi dalam tidur. Bahkan karya seni besar, musik agung, dan ilham hidup
sering muncul sesaat sebelum mata terbuka. Momen ini bukan kebetulan. Saat kesadaran mulai kembali, namun tubuh belum sepenuhnya aktif, terjadi sebuah keretakan dalam tirai kenyataan, sebuah celah yang memungkinkan sesuatu masuk. Inspirasi, pesan, kadang juga peringatan. Seolah ada yang menunggu tepat di ambang batas itu, menunggu kesadaran kita cukup lembut untuk mendengar, tapi belum terlalu keras untuk menolak. Beberapa orang melaporkan bertemu sosok asing yang memberi nasihat, menerima wawasan yang belum pernah mereka baca, atau bahkan melihat potongan masa depan yang kemudian menjadi kenyataan. Apakah ini hanya ilusi pikiran, ataukah kita benar-benar tersambung dengan sumber yang lebih tinggi? 5 menit terakhir itu seperti gerbang suci, waktu sakral yang terlalu sering kita abaikan. Kita tergesa bangun, menyentuh ponsel, dan lupa bahwa barusan kita berada di antara dunia. Jika kita belajar diam sejenak di sana, mendengarkan tanpa buru-buru bangkit, mungkin kita akan menangkap bisikan yang selama ini luput, bahwa mimpi bukan ilusi, tapi pesan. Dan 5 menit terakhir bukan akhir dari tidur, melainkan pembuka ke dalam kebenaran yang belum sempat kita mengerti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.